Jadi kadang-kadang kita harus menyingkirkan dulu ya. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa melakukan perusahaan, tentu akan benar-benar memastikan bahwa ini adalah memang benar-benar gelombang ini ya, gelombang listrik dari jarak pendengarannya, bukan ada yang lain. Kadang-kadang misalkan listrik berubah sedikit pun bisa berpengaruh ya. Atau misalkan jalur dia nyolok alatnya tidak bagus ya, meskipun ini tentu harus di ini dulu ya, diamankan dulu ya, dari sebelum diinstalasi alat BERA itu kan biasanya sudah disingkirkan semua faktor-faktor penyebab timbulnya gangguan atau artefak ya, istilahnya artefak yang bisa muncul pada saat pemeriksaan, tentunya itu harus disingkirkan. Nah, bila ini semua sudah standar ya, kemudian anak dalam kondisi yang memang dia tidak demam, ya, tidak sakit, atau dia benar-benar dalam kondisi yang sehat, kemudian anak juga dalam keadaan tidur ya, tenang lah setidaknya ya, maka biasanya dengan sekali pemeriksaan sudah menunjukkan kondisi anaknya sebenarnya. Karena juga memang karena di perusahaan BERA itu tidak sebentar ya, jadi benar-benar dia perlu waktu dalam hitungan yang lama ya, mungkin sekitar 1 jam, bisa kadang-kadang bisa lebih juga ya, hanya untuk mendapatkan gelombang yang sebenarnya dari ini ya, dari saraf pendengaran anak tersebut. Ya. Jadi harusnya ketika semuanya sesuai standar, harusnya 1 kali cukup ya, dok. Ya, didukung dengan pemeriksaan pendukung yang lain juga ya, dok, seperti OAE. Kalaupun diperlukan pemeriksaan BERA ulang, itu biasanya untuk evaluasi ya, evaluasi lagi. Jadi ya namanya saraf kan bisa berkembang ya, bisa aja dalam beberapa bulan ternyata ada proses perkembangan, nah itu bisa. Ya, ini melanjut ke pertanyaan kedua, dokter. Jika seorang anak sudah memakai ABD, apakah perlu dilakukan tes BERA ulang, dok? ABD ya. Kalau ABD tergantung. Kalau misalkan ABD yang biasa, biasanya sih tidak diperlukan lagi gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Dokter Damayanti, saya ini ya, mungkin silakan dok. Tapi menurut saya tidak diperlukan, karena biasanya kalau misalkan dia sudah ada level pendengarannya seperti itu, umumnya ya tidak akan berkembang lagi gitu kan, ininya kemampuan dia untuk mendengar. Meskipun kalau untuk evaluasi mungkin bisa ya, evaluasi. Tapi umumnya kalau misalkan dengan ABD yang ada dia sudah bisa diajarkan berbicara ya. Yang penting itu sebenarnya setelah dipasang alat bantu dengar, kemudian dia diajarkan berbicara dengan baik ya. Kalau perlu dengan metode EVT tadi ya. Itulah yang sebenarnya yang diharapkan, bukan kita tidak dengan mengukur misalkan setelah dipasang ABD kemampuan mendengar dia akan membaik, tidak. Jadi goal kita bukan seperti itu lagi, tapi setelah dipasang alat bantu dengar, yang penting anak ini bisa menggunakan pendengarannya dengan baik seperti itu. Jadi pada saat dipasang, yang kita harapkan bukan dia kemudian lambat laun akan mendengar normal, bukan seperti itu. Jadi yang penting setelah dipasang dia akan bisa berkomunikasi dengan normal, meskipun akhirnya seumur hidup dia akan harus terpasang seperti itu kan. Karena yang penting kan bukan alat bantu dia mendengar dengan apa, tapi bagaimana dia berkomunikasi, seperti itu. Iya, baik. Ini tambahan dari Dokter Damayanti, dok. Ya. Memang tidak perlu lagi untuk BERA setelah pakai ABD. Ya. Jadi mungkin yang diperlukan adalah evaluasi setelah pakai ABD-nya ya, dok ya. Ya, evaluasi. Dites lagi pakai BERA-nya. Gitu. Ini masih dari Ibu Herni tadi, pertanyaan ketiga. Apakah jika anak gangguan dengar parsial dan bagian telinga yang terdapat gangguan tidak memakai ABD, apakah telinga yang normal akan mengalami gangguan dengar juga untuk kemudian hari? Jadi ini salah satu aja yang pakai ABD. Jadi gini, apabila perawatan telinganya normal ya, maksudnya dia tidak pernah mengalami infeksi, dia tidak mengalami cedera seperti itu ya, sehingga pertumbuhan perkembangan telinganya normal saja, insya Allah tidak akan terganggu. Jadi tidak akan menular ke sebelahnya. Yeah. Ya. Jadi tidak akan seperti itu. Kecuali di kemudian hari dia mengalami infeksi telinga atau ada cedera kepala misalkan yang membuat pendengarannya atau sarafnya terganggu, nah itu bisa saja terjadi. Tapi kalau
menurun